Shalom sahabat yang baik hati, selamat hari Minggu dan salam sehat selalu bagi kita yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. Kita bisa membacanya di tempat kita masing-masing. Saya baca khusus ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, orang beriman bertindak dalam kasih. Kita sebagai orang Kristen menjadi bagian dari keluarga Allah bersama sesama orang percaya sebagai saudara-saudara kita. Allah yang menentukan siapa anggota keluarga lainnya. Kita hanya dipanggil untuk menerima dan mengasihi mereka. Seberapa baikkah kita memperlakukan saudara kita? Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa menaati dia akan mudah. Tetapi kerja keras dan disiplin diri dalam melayani Kristus bukanlah beban bagi orang-orang yang mengasihinya. Dan jika beban kita mulai terasa berat, kita bisa selalu mempercayakan kepada Kristus untuk menolong kita menanggungnya. Penulis 1 Yohanes merasa perlu menyampaikan nasihatnya karena telah bangkit antikristus pada jemaat mula-mula, yang mana awalnya mereka juga berasal dari orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi mereka berubah akibat pengajaran yang tren ketika itu menekankan Yesus tidak benar-benar Kristus. Bagi mereka tidak masuk akal Yesus sebagai anak Allah Bapa. Kelompok antikristus ini yang kemudian disebut Gnostisisme, yang memberi pengajaran bahwa Yesus tidak benar anak Allah. Bagi mereka, Allah adalah begitu baik dan kudus, sebaliknya dunia ini adalah jahat. Kepercayaan yang keliru seperti inilah yang ditentang Yohanes. Ada dua hal yang mendapat tekanan penting yang disampaikan Yohanes. Pertama, ajakan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Ajakan ini sangat penting sebab inilah bukti dari kekristenan. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah, tentu ia mengasihinya dan menuruti perintahnya. Sebagai bukti dari kepercayaan dalam kehidupan persekutuan dan dalam dunia ini. Kasih menjadi indikator dalam kehidupan sehari-hari dari orang yang percaya. Jika kita katakan bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tentulah kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus dengan senang hati. Dan itulah yang menjadi kekuatan kita dalam mengalahkan dunia ini. Jika dikatakan dunia ini, maksud penulis 1 Yohanes ini adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah atau hal-hal yang bertentangan dengan perintah Yesus. Sebab kita mengetahui bahwa Allah sangat mengasihi dunia sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan menunjukkan kasih dengan melakukan perintah-perintah Kristus. Dalam ketaatan kita akan perintah Kristus adalah sebagai wujud kasih kita kepada Allah yang mengutus Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Dan kita melakukan kasih kepada sesama kita. Mengasihi sesama adalah juga sebagai wujud dari mengasihi Allah. Sebab kasih yang ada dalam kita berasal dari Allah. Sebaliknya jika kita katakan kita mengasihi Allah, tetapi kita tidak mau taat untuk melakukan perintahnya, maka kita sama saja dengan orang yang munafik. Kedua, melakukan perintah Yesus dengan penuh keberanian, sebab melakukannya di dalam kebenaran. Dalam menuruti perintahnya tidak ada ketakutan. Ketakutan memperlihatkan ketidaksempurnaan kasih. Memang ada banyak faktor yang membuat orang hidup dalam ketakutan. Bahkan sering sekali hal itu terjadi di antara orang Kristen. Yohanes juga menyampaikan strategi untuk mengalahkan dunia ini ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia ini selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Sikap percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, lahir dari Allah haruslah dipelihara dengan baik dalam kehidupan dan doa. Sumber kekuatan kita adalah Dia. Sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut dalam hidup di dunia ini. Kita harus berperang melawan dunia ini. Satu hal yang perlu kita sadari bahwa Allah telah menyediakan senjata rohani bagi kita. Dan kita perlu setiap saat memperlengkapi diri dengan senjata-senjata rohani ini. Ada banyak pergumulan dalam hidup kita di dunia yang senantiasa mengintai dan mengancam kita.
Mungkin masalah ekonomi, kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan masih banyak lagi. Sekalipun demikian, biarkanlah iman kita bertindak. Biarlah iman kita tetap menyala-nyala kepadanya dan tetap mengasihi dan taat kepada perintah-perintahnya. Jadikanlah iman kita kepada Yesus yang lahir dari Allah sebagai sumber kekuatan kita. Dalam Minggu Rogate yang artinya berdoa ini, semakin meneguhkan iman percaya kepada Yesus Kristus, sebab hanya Yesus Juru Selamat dunia. Dialah yang menyelamatkan kita dan mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Dialah sumber kasih bagi kita. Melalui doa kita mendapat didikan dari Allah tentang kasih. Melalui doa hati kita menjadi tenang dalam melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan perintah Yesus. Demikianlah jika kita mau makin dekat dan makin mengimani Allah, maka perlulah semakin sering berkomunikasi dengan Allah. Semakin banyak kita berkomunikasi dengan Allah melalui doa, semakin banyak kita mengenal Allah. Tatkala hubungan kita semakin intim dan pengenalan kita semakin banyak tentang Allah, kekuatan dan semangat kita akan semakin berkobar-kobar dalam mengalahkan hal-hal yang tidak dikehendaki Allah dengan melakukan perintahnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah senantiasa kami setia menjadi pengikut Kristus, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah juru selamat kami, dan kami melakukan perintah-perintah Yesus, yaitu mengasihi sesama kami, mengasihi Allah, dan mengasihi diri kami sendiri. Amin.